Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Masih dalam bab tawasul dan wasilah yang diperintahkan Allah agar kita dalam berdoa kepada Allah mencari wasilah, mencari perantara-perantara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Kita berharap seluruh doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di dunia ini ada banyak doa yang belum terkabul, yang belum dikabulkan oleh Allah, mungkin kita berprasangka itu tidak dikabulkan oleh Allah, maka kita berprasangka doa-doa kita yang belum dikabulkan itu akan dikabulkan Allah menjadi pahala-pahala yang melimpah di akhirat kelak. Sehingga itu menjadi salah satu yang bisa mengantarkan kita ke ridhonya Allah dan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali membaca doa sekali ini dari surat At-Tahrim, surat ke-66, ayat ke-11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata atau berdoa, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Jadi doa dari istri Fir'aun. Sebagaimana kita tahu, Fir'aun adalah manusia yang menganggap dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi, Rabbul A'la. Tapi ternyata istri yang mendampinginya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan imannya ini beliaunya berdoa kepada Allah untuk ingin dibangunkan rumah di surga. Ingin dibangunkan istana di surga. Jadi dari sini juga kita ketahui bahwa dengan berimannya seseorang, memang di sini tidak dijelaskan apa perantaraan dari doa ini. Tapi dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW mengisyaratkan atau menyampaikan bahwa istri Fir'aun berada di surga. Jadi beliaunya ahli surga. Istri Fir'aun itu Asiyah binti Muzahim. Jadi Bunda Asiyah binti Muzahim ini ahli surga, walaupun suaminya ahli neraka, karena menganggap Fir'aun ini menganggap dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi, yang ditenggelamkan Allah di lautan saat akan menangkap Rasul Allah, Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi sekali lagi, dengan imannya ini menjadikan doa sebagai perantara kepada Allah dengan iman yang dimiliki oleh Bunda Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudaraku tercinta. Insya Allah ini surat atau doa yang terakhir saya sampaikan. Tapi kalau saya masih menemukan kembali, kalau ada kesempatan insya Allah juga akan saya sampaikan dengan kesempatan-kesempatan lain. Tapi ini yang saya sampaikan ini insya Allah lebih dari 40 ya, kurang lebih 40 doa yang sudah saya sampaikan ke panjenengan. Yang terakhir ini surat Nuh, surat ke-71 dalam Al-Quran, ayat 28. Jadi surat Nuh ini 28 ayat, dan ini ayat yang terakhir. Ya. Dan sampai beberapa doa yang telah saya sampaikan, ini ayat terakhir dan juga dari surat Nuh, ayat yang terakhir, ayat ke-28. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Jadi ini doa di dalam surat Nuh ayat
yang terakhir, ayat yang ke-28, minta ampun kepada Allah, minta ampun untuk dirinya sendiri, minta ampun kepada ibu bapak, orang tua, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman dari orang laki-laki dan perempuan. Nah, ini. Jadi siapapun yang beriman. Jadi beriman ini salah satu perantara agar doa kita diijabah oleh Allah. Tadi sudah saya singgung juga bahwa Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun tadi, beriman juga kepada Allah. Walaupun suaminya tidak beriman. Itu perantara untuk doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini minta pengampunan kepada Allah dengan membawa kata beriman, membawa perantara iman. Dia mendoakan untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tuanya, ibu bapaknya, dan orang-orang beriman yang masuk ke dalam rumahnya. Itu yang dimintakan ampun, yang dicontohkan oleh Allah dari surat yang ke-28, surat yang ke-71, surat Nuh, dan ayat yang terakhir, ayat ke-28. Maka mari perbaiki terus iman kita. Semakin baik iman kita, semakin baik pula, semakin mudah pula untuk Allah mengabulkan semua doa-doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berhusnudzanlah, berbaik prasangkalah. Kalau panjenengan merasa ada doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah atau belum dikabulkan oleh Allah, tetaplah berdoa, dan tetaplah berdoa sampai akhir hayat kita. Kenapa? Karena untuk doa-doa yang diijabah oleh Allah, untuk doa-doa yang belum diijabah oleh Allah di dunia ini, insya Allah akan diijabah oleh Allah di akhirat kelak. Insya Allah akan diberikan pahala di akhirat kelak. Dan kalau pahala-pahala ini melimpah, kalau pahala-pahala ini mencukupi, ditambah dengan syafaat-syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Allah, syafaat dari Al-Quran, dan siapapun yang bisa memberi syafaat, menjadikan kita diridhoi Allah untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada doa yang tidak penting. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti aku kabulkan. Ini firman Allah. Dan Allah selalu menepati janjinya. Maka seandainya banyak doa yang belum dikabulkan Allah saat kita di dunia, percayalah, insya Allah, biiznillah, doa-doa itu akan diberikan ganjaran yang setimpal. Bahkan bukan hanya setimpal, ganjaran yang lebih baik dan lebih baik. Karena apa? Amalan itu bisa diganjar oleh Allah dengan 1, bisa diganjar oleh Allah dengan 2, bisa diganjar Allah dengan 10, bisa diganjar Allah dengan 700 kali, bahkan bisa melebihi semuanya. Allah berkehendak. Apapun yang Allah mau, apapun yang Allah kehendaki, kalau akan menghendaki kita mendapatkan pahala yang melimpah, maka mudah bagi Allah. Tergantung dari bagaimana kita, bagaimana iman kita, bagaimana amal kita, bagaimana kesolehan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti di episode yang terakhir, ini sekarang terakhir untuk kami bacakan doa-doanya, tapi nanti ada kesimpulan insya Allah setelah part yang terakhir ini dari doa yang sudah saya bacakan, nanti ada kesimpulan yang kami coba untuk bagaimana tawasul ini kita lakukan. Semoga kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi penghuninya, dan kita berdampingan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.